Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, salam damai sejahtera, berkah dalam. Kita berjumpa lagi dalam belajar Alkitab sambil merenung. Tema kita kali ini, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Bahan dari surat Paulus kepada jemaat di Roma bab 10 ayat 9 sampai 18. Oh ya, mohon dibantu untuk subscribe, bagikan kepada teman-teman di grup, serta like dan komen dari Tuhanlah Pertolonganku channel. Memakai channel ya, supaya tidak rancu dengan akun orang lain. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ya, jadi pertama-tama mengakui dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan. Ya, kalau tidak sampai kepada pengakuan ini, ya kiranya bagaimana ya akan diselamatkan ya. Paulus memberi semacam jaminan ya, mereka yang mengakui dengan mulut tetapi juga percaya dalam hati, itu berarti juga merasuk di dalam tingkah laku atau wujud iman, akan memperoleh keselamatan. Jadi pengakuan Yesus adalah Tuhan melalui mulut, lalu percaya di dalam hati. Ya, Yesus sebagai Tuhan ini sering muncul di dalam perjanjian baru ya, bahkan disebut sekitar lebih dari 450 kali. Allah telah membangkitkan Dia. Ya, juga ya bahwa di dalam Yesus ini ada kebangkitan dari antara orang mati. Ya, itu artinya mengakui Yesus yang bangkit, Kristus sendiri, maka kamu akan diselamatkan. Ya, apa artinya mengakui Yesus tetapi tidak mengakui kebangkitannya? Ini sesuatu yang kiranya aneh. Dan mengakui Yesus yang bangkit dari antara orang mati itu berarti ini unsur kemanusiaan ya, karena mati. Jadi kalau bisa sampai pada pengakuan di sini, itu artinya mengakui Yesus sebagai manusia dan disebut di sini Tuhan, berarti mengakui Yesus sebagai Allah dan manusia ya. Yesus yang hadir di dalam sejarah manusia dan Ia telah bangkit ya. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Ya, dengan hati orang percaya ya, dan orang mengakui dengan mulutnya. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Kalimat ini menandaskan ya, bahwa yakinlah kalau orang itu punya iman kepada Yesus, dia tidak akan dipermalukan. Keselamatan ada di dalam Dia, dan Dialah yang kita akui sebagai Sang Juru Selamat. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Ya, Paulus mau menegaskan di sini bahwa Allah yang kita imani itu Allah yang satu, itu adalah Tuhan dari semua orang. Jadi tidak terbatas bahkan tidak hanya kedua bangsa ini ya. Jadi sekarang tidak lagi terbatas untuk suku-suku atau bangsa-bangsa tertentu saja, tetapi keselamatan itu bagi semua orang ya. Karena apa? Allah kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya.
Barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Jadi sekarang setiap orang mempunyai hak dan kesempatan untuk diselamatkan. Nah, tetapi disebutkan di sini kaya bagi orang yang berseru kepadanya. Nah, ini juga disebut lagi barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan. Sekarang, lalu masalahnya bagaimana? Bagaimana mereka dapat berseru? Beberapa kali kata berseru ini diulang-ulang ya. Tetapi untuk berseru saja menjadi sulit jika mereka tidak percaya. Nah, jadi harus percaya dulu. Nah, tetapi untuk percaya kalau tidak pernah kenal, tidak pernah mendengar ya, apalagi jelas ya tidak pernah melihat. Sekarang ya tidak pernah mendengar, bagaimana akan percaya? Mendengar saja nggak pernah, mau percaya mengenai apa? Nah, Paulus menuliskan bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya. Nah, saudara-saudari yang terkasih harus ingat ya, bacaan ini diambil dalam konteks pesta Rasul Andreas. Ya, ini Yesus mengajar orang banyak supaya orang-orang ini mendengar pewartaan Injil, pewartaan kabar gembira. Ketika Yesus mewartakan ini, semua orang mendengar dan percaya kepada Dia. Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Ya, Yesus dipastikan mengutus, ya, tetapi apakah yang diutus itu bersedia atau tidak? Ya. Betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Wah, ini sebuah berkat yang luar biasa. Ya, Santo Andreas pergi ke berbagai tempat mewartakan Injil ya, dan dia juga mati sebagai martir saat mewartakan Injil ini. Indah sekali kedatangan mereka yang mewartakan Injil ya. Kabar baik itu kan Injil. Siapa sih yang tidak ingin menerima kabar baik? Ini sungguh sangat indah dan membahagiakan, tetapi tidak semua orang yang telah menerima kabar baik itu. Tidak semua orang telah menerima kabar baik itu karena apa ya? Tidak ada pewarta, mungkin tidak pernah mendengar. Yesaya berkata, Tuhan, siapa yang percaya kepada pemberitaan kami? Tetapi juga terjadi, meskipun diberitakan, kalau orang itu tidak mau menerima, bisa saja memang kabar baik ini hanya tetap sebagai kabar baik dan tidak pernah merasuk sampai ke hati, tidak pernah terlaksana di dalam kehidupan. Jadi iman timbul dari pendengaran. Jadi mendengar tentang Yesus dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi mendengar apa? Firman tentang Yesus. Dan nanti pada akhirnya percaya kepada Yesus sendiri yang adalah sang firman. Tetapi aku bertanya, adakah mereka tidak mendengarnya? Ya mungkin. Memang mereka telah mendengarnya, suara mereka sampai ke seluruh dunia. Oh, ternyata mereka mendengarnya. Kenapa? Pewartaan ini sampai ke seluruh dunia. Dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Nah, saudara-saudari yang terkasih, pewartaan mengenai Yesus yang telah bangkit ini menjadi warta kabar baik. Tetapi ternyata bisa saja orang yang menerima warta tidak mau menerimanya. Ya, tetapi warta tetap harus dikabarkan sampai ke seluruh dunia. Itu sebagaimana tertulis di bagian Injil Matius yang mengatakan, Injil Markus juga ya, yang intinya mewartakan Injil ya, ke seluruh dunia sampai ke ujung bumi.
Nah, saudara-saudari yang terkasih, itulah yang telah dilakukan oleh Santo Andreas Rasul yang mati sebagai martir dalam rangka pewartaan Injil. Kita mohon doanya, semoga kita dimampukan untuk menerima Kristus yang telah bangkit sebagaimana diwartakan oleh para rasul. Tuhan Yesus memberkati berkah dalam. Jangan lupa untuk subscribe, bagikan kepada teman-teman dari Tuhanlah Pertolonganku channel. Saudara-saudari sekalian, pekerjaan saudara, aktivitas saudara, keluarga saudara, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.